Selamat pagi semuanya. Bisa beribadah kembali pada hari ini. Saya yakin di tengah-tengah musim dingin ini, di tanggal 12 ini masih ada sukacita Natal di hati kita. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan bersiap-siap untuk beribadah. Kita akan membawa setiap pujian penyembahan kita, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai setiap ibadah kita, mari kita terlebih dulu datang ke hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan, ingin meminta kelayakan kepada Tuhan untuk setiap kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau ada di dalam setiap hati kami saat ini ya Yesus. Dimanapun kami berada ya Bapa, di tempat ini ataupun setiap teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang ya Bapa beribadah secara online, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau ada ya Bapa dimanapun kami berada dan apapun kondisi kami saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya setiap kami ya Tuhan memiliki kerinduan yang sama untuk membawa setiap pujian yang indah ke hadapan-Mu, penyembahan ya Bapa ke hadapan-Mu. Biarlah ya Tuhan setiap penyembahan ini benar-benar hanya ya Bapa tertuju kepada Engkau, dan hanya ya Bapa nama-Mu yang diagungkan dari setiap ibadah yang kami lakukan pada hari ini Yesus. Dan kami mau berdoa untuk setiap ya Bapa jemaat-jemaat yang belum hadir ya Tuhan, Engkau juga tibakan mereka ke tempat ini ya Tuhan, agar mereka juga bisa beribadah bersama kami dengan penuh sukacita ya Bapa dan hati yang bersyukur Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa, berterima kasih di tengah musim yang begitu dingin ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan yang luar biasa, memberikan kami kesehatan untuk bisa datang ke tempat ini ya Tuhan, berkumpul beribadah ya Bapa. Sungguh suatu hal yang sangat berharga bagi kami ya Bapa, yang kami hanya bisa dapat daripada Engkau Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau memulai ibadah hari ini di dalam nama-Mu saja, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekali lagi Shalom. Boleh sapa kiri kanannya. Shalom. Sebelum kita bawa pujian kita, mari kita bangkit berdiri yuk untuk menyatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Mari bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama bahwa pujian ini kita mau katakan bahwa karya terbesar yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah Dia mau turun ke dunia ini, Dia mau lahir sebagai manusia dan bahkan mati untuk kita, sehingga kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan kasih yang terindah.
setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu Yesus,
ternilai Yesus. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Sekali lagi kita katakan bukan bahwa karya terbesar adalah pengorbanannya. terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kalau harta Yesus Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. hanya Engkau Yesus. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan Yesus, Engkau bukan Lagi kami mau katakan Yesus, Engkau bukan bumi. hanya Engkau yang kami kagumi ya Bapa. Engkau yang kami miliki. Kami kembali diingatkan ya Tuhan di tengah-tengah perayaan Natal yang mungkin meriah Bapa. Kami kadang lupa bahwa kami manusia ya Bapa yang sekarang bisa ada di tempat ini. Semua ya Bapa, karena kasih karunia-Mu, Engkau yang rela mati untuk kami dan menyelamatkan setiap kami Yesus. Ajarkan kami ya Bapa, semakin hari agar semakin mengerti apa ya Bapa yang menjadi kerinduan-Mu dalam setiap hidup kami Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami hantarkan ke dalam nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Boleh kita bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada diri kita, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan ke kiri kanan, yuk kita mengucap syukur yuk. Dengan lagu ini kita mau katakan bersama-sama. Kita mau katakan, soraklah Haleluya, soraklah haleluya, haleluya. sekali lagi, soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. boleh angkat kedua tangannya, kita mau katakan, Soraklah haleluya, soraklah. soraklah haleluya,
boleh kembali duduk. Silakan kembali duduk. Dan saya juga kita telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan saya juga mau mengajak teman-teman untuk berdoa syafaat. Pertama, kita mengingat di sekarang tanggal 22, mungkin di seluruh penjuru dunia hari ini juga banyak merayakan Natal juga. Semoga setiap perayaan Natal yang mereka lakukan secara pribadi, gereja kecil ataupun bahkan gereja besar, kita berdoa agar ada sukacita di tengah-tengah mereka, ada damai sejahtera, dan mereka bisa beribadah dengan baik saat itu. Dan kita juga mau berdoa untuk negara Korea di mana kita tinggal saat ini, untuk Presiden Korea yang saat ini masih dalam proses di pengadilan. Mari kita berdoa agar hasilnya nanti bisa di dalam kehendak Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk setiap kita yang belajar, yang bekerja, yang menjadi ibu rumah tangga, profesional, ataupun apa yang menjadi tanggung jawab kita, agar kita tetap diberikan penyertaan dalam kesehatan fisik ataupun mental di tengah musim yang semakin dingin ini, agar kita tetap mengucap syukur dan tetap setiap hari datang kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita bawa satu pujian yang indah di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, karena salib-Mu. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus.
mengenal Engkau ya Tuhan. Apa arti ya Tuhan hidup kekal yang sesungguhnya ya Bapa. Mereka bisa mendapatkan seorang ya Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang sejati ya Bapa, yang memberikan kami satu ya Tuhan, hidup yang lebih berarti, yaitu hidupnya Bapa untuk kemuliaan bagi-Mu Yesus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kondisi Korea Selatan saat ini ya Bapa, di tengah ada beberapa kasus politik ya Tuhan terjadi, yang juga ya Bapa ada di dalam itu ada Pak Presiden juga ya Tuhan. Kiranya Engkau ya Bapa yang memimpin setiap orang-orang ya Bapa yang sedang ya Tuhan melakukan penyelidikan dan pengadilan terjadi. Biarlah Tuhan negara Korea ini bisa mendapat seorang pemimpin yang benar-benar ya Tuhan memikirkan kepentingan rakyat dan menyingkirkan setiap kepentingan pribadi mereka Yesus. Dan kami percaya Tuhan negara Korea Tuhan bisa menjadi sebuah negara yang menjadi ya Tuhan berkat bagi negara-negara tetangga mereka, bahkan menjadi berkat bagi negara-negara yang lain Yesus. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa agar negara Korea ini ya Tuhan, Injil tidak terhenti ya Bapa, tetapi semakin lebih lagi ya Tuhan dikabarkan. Dan kami rindu ya Tuhan agar negara Korea ini juga bisa dimenangkan di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap kami ya Bapak, tiap jemaat, kerabat kami, keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan fisik dan bahkan mental kami ya Bapak di tengah musim dingin ini, yang mungkin kami gampang terkena flu ataupun sakit lainnya ataupun alergi yang lain. Biarlah Engkau memberikan kami imun yang lebih, kekuatan yang lebih di dalam nama-Mu Yesus. Kami percaya ya Tuhan setiap doa ini ya Bapak tidak sia-sia Yesus. Saat kami berdoa ya Bapak di dalam nama-Mu, bahkan Engkau terlebih tahu ya Bapak akan menjadi kerinduan kami Yesus. Kami rindu ya Bapak setiap doa ini terjawab sesuai ya Bapak dengan kerinduan, dengan waktu-Mu Yesus. Karena salib-Mu datang ke dunia ini ya Tuhan, merealisasikan misi yang terlalu luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sendiri. Engkau datang menyelamatkan manusia ya Tuhan. Orang yang percaya kepadamu ya Tuhan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus,
dalam masa yang singkat ini Tuhan, hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan tentang Engkau datang di sini memperbaharui kebutuhan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu menyadari tidak punya apa-apa yang dibanggakan, tidak punya apa-apa yang dapat dilakukan dengan terbaik, tetapi hanya dapat lakukan dengan baik sesuatu yang Tuhan sudah sediakan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi lidah hamba-Mu, kata-kata walaupun sederhana, tetapi saya percaya apa yang diberitakan itu menjadi luar biasa ketika mereka sudah melakukan apa yang mereka dengar itu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan ini Pak Pendeta. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dapat berdiri di tempat ini lagi. Ya, ini kedua kalinya ya memberitakan firman Tuhan di tempat ini sebagai pengkhotbah. Memberitakan firman Tuhan juga bentuk sharing, tapi kali ini berkhotbah begitu. Ya, ada gegap sedikit ya Pak. Jadi seperti mana yang telah saya sampaikan, tema yang saya bawakan pada pagi ini yaitu Kristus memperbaharui keperluan atau kebutuhan utama manusia. Kalau di Malaysia itu keperluan, ya kalau di Indonesia kebutuhan. Ya. Jadi kita perlu tanyakan terlebih dahulu tentang tema ini. Ini apa yang Yesus perbaharui ini kira-kira begitu kan? Kenapa pula Yesus datang lalu memperbaharui kebutuhan kita, kebutuhan saya, kebutuhan kawan saya, keluarga saya? Ya kita perlu tanya begitu ya saudara-saudari. Nah sebelum kita bertanya ataupun mendalami tentang tema ini, saudara kita baca dulu ayat Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah sekadar pembacaan atau sekadar hafal gitu saja? Atau kita itu lebih mendalami ayat ini saudara-saudari? Ya, sebagai orang Kristen itu harus mendalami ayat ini ya. Ini bukan sekadar dihafal-hafal dari kanak-kanak dulu. Aku waktu anak-anak sudah berusaha hafal ini dan hafal-hafal gitu aja, tapi tidak memahami. Dan semakin mendalami ternyata ayat ini luar biasa sekali, saudara-saudari. Tidak dapat dilakukan oleh manusia lain kecuali Yesus saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan itu antara lain adalah memperbaharui kebutuhan kita sebagai manusia yang sebenarnya yang tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Saudara, untuk mengatasi semua masalah ini, saudara-saudara, manusia yang tidak mampu ini maksud saya, memang kita menyadari sejak semula manusia pertama mencari jalan, mereka itu berusaha sendiri menutupi ketelanjangan mereka sebagai akibat dosa. Dengan apa? Dengan cawat yang diperbuat dari daun pohon ara, Kejadian 3 ayat 7 itu, saudara-saudari, boleh baca di rumah nanti ya. Adam dan Hawa itu berusaha kan, mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka itu dengan daun pohon ara. Mereka sudah sadar bahwa mereka sudah bersalah karena melanggar perintah Tuhan atau firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya, apakah mereka berhasil menutupi ketelanjangan mereka? Apakah ada ayat firman Tuhan mengatakan mereka berhasil? Tidak ya saudara-saudari. Sebaliknya mereka itu gagal. Mereka berusaha tapi mereka gagal. Nah, saudara, siapakah yang menentukan tindakan mereka itu gagal? Bukan Musa sebagai penulis kitab Pentateuch, 5 kitab Pentateuch itu termasuk Kejadian itu ya, bukan. Tapi Allah sendiri ya saudara-saudari, Allah sendiri yang menentukan bahwa tindakan dan usaha mereka itu gagal. Saudara-saudara, dengan caranya atau tindakan Tuhan, Ia mengusir mereka dari Taman Eden, ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sayangnya Adam dan Hawa itu tidak berhenti mengusahakan cara atau jalannya sendiri. Ya, mereka tidak berhenti, mau terus-menerus berusaha menutupi ketelanjangan mereka atau menutupi dosa mereka atau kesalahan mereka di Taman Eden itu, saudara-saudari. Bahkan bukan Adam dan Hawa saja, sampailah hari ini manusia hari ini juga, saudara-saudari, terus-menerus berusaha mencari dan membuat jalan keselamatan oleh dan bagi dirinya sendiri, diantaranya dengan cara berbuat baik, saudara-saudari. Pernahkah kita mendengar
pengajaran dari agama seberang ataupun mungkin dari teman-teman lain atau orang-orang yang di luar Kristen yang mengatakan bahwa kalau kita rajin berbuat baik, memberi begini dan menolong orang dan sebagainya, kita itu akan selamat. Semakin banyak perbuatan baik kita, maka kita itu diperkirakan lalu kita pasti masuk surga, pasti diselamatkan oleh Tuhan karena perbuatan baik kita banyak. Sementara perbuatan jahat kita ini akan semakin hilang karena perbuatan baik kita itu banyak. Pernah kita mendengar seperti itu? Saudara, kalau kita lihat dalam Yesaya 64 ayat 6, saya baca, ini Nabi Yesaya ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, perhatikan baik-baik yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Kesalehan kami ataupun perbuatan-perbuatan yang mungkin baik ya begitu, ataupun yang memberkati dan sebagainya, itu saudara-saudari seperti apa? Kain kotor, tidak ada arti maksudnya. Apalagi lah mau dibanggakan dengan perbuatan baik kita, sehingga kita yakin dengan perbuatan baik itu dapat menyelamatkan kita. Tidak dapat, saudara-saudari. Kita mau buat pelayanan bagaimanapun yang terbaik, macam manapun, tetap tidak dapat menyelamatkan kita sendiri, saudara-saudari. Nah, selain itu saudara-saudara, ada juga orang atau manusia hari ini terus-menerus berusaha mencari dan membuat jalan keselamatan dari dirinya sendiri dengan mentaati hukum. Ini ada ayat firman Tuhan, saudara. Kalau kita lihat Roma 3 ayat 23, Roma 3 ayat 20, Paulus mengatakan begini, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan ataupun Tuhan itu berkenaan dengan perbuatan mereka di hadapan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, berusaha macam manapun dalam mengikuti hukum Taurat juga tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Sebaliknya, semakin membuatkan dia mengenal dosa. Tapi bukan berarti kita itu tidak membaca hukum Taurat atau firman Tuhan ya, bukan itu ya. Itu lain konteksnya lagi. Nah, saudara-saudara, selain itu ada juga orang yang terus-menerus berusaha mencari dan membuat jalan keselamatan dari dirinya bagi dirinya sendiri, yaitu mengikuti Injil lain. Ini ada beberapa ayat di dalam Matius 16 ayat 13 hingga 14 dan Galatia 1 ayat 6 hingga 10. Nanti saudara boleh baca itu di rumah ya, saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya sederhana begini. Apakah usaha-usaha seperti ini boleh menyelamatkan diri kita sendiri? Pastinya tidak boleh ya, saudara-saudari. Tidak dapat, itu istilah lain, tidak dapat, tidak bisa. Enggak bisa ini, Pak. Enggak bisa dapat menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudari, semua ini mustahil karena manusia adalah manusia sedang dalam keadaan berdosa dan tidak berdaya, tidak ada kekuatan langsung untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Harus sadar sampai ke tahap ini, saudara-saudari. Jangan sadar lalu tidak mau melayani, bukan begitu ya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin manusia itu berusaha dengan amalannya, maka jelas dia semakin tenggelam. Semakin dia berusaha dengan amalannya, maka semakin jelas dia semakin berdosa. Semakin jelas dia semakin jahat, semakin buruk, semakin hancur dan semakin putus asa. Akibatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak ruang kosong dalam hidupnya lalu semakin menjauhi Tuhan. Ini bukan kata-kata saya, tapi tertulis dalam Roma 1 ayat 10 hingga 20 ini, saudara-saudari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa ketika dosa itu sudah berkuasa dalam hidup kita, itu menunjukkan kita hancur atau rosak secara total atau sepenuhnya. Maksudnya tidak ada bagian di dalam diri kita yang masih tersisa, yang tidak berdosa, yang tidak dicemari oleh dosa. Saya bagi analogi saja begini, saudara-saudari. Andai kata kita ada 10 biji telur ayam, lalu kita pecahkan satu biji itu sampai ke 9, itu bagus ya, saudara-saudari. Bagus. 9 biji telur itu bagus di mangkok. Lalu yang terakhir, tanpa kita sengaja, tanpa kita tahu, telur yang terakhir ini kita pecahkan, ternyata telur ini busuk, kotor, dan tercampur di 9 biji yang lainnya. Saya mau tanya saudara-saudari, apakah kita itu masih layak dihidangkan atau layak disaji, atau kita perlu buang saja? Ataupun mungkin ada cara lain, kita taruh kari
atau taruh yang lain-lain lagi pewangi ya supaya enak dimakan ya. Biki telurnya yang dimasak semalam ada gitu ya? Tidak ada. Saudara-saudari, analogi ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak layak dihidangkan atau tidak layak dimakan lagi kan? Karena meskipun 9 bijinya itu bagus, lalu satu saja yang tidak bagus tetap saja mencemarkan semua ataupun merusakkan 9 biji telur yang lainnya juga kan? Demikian kehidupan kita saudara-saudari. Bagaimana perbuatan baik sebaik apapun kita, satu saja dosa kita akan mencemarkan seluruh perbuatan baik kita itu. Jadi saudara-saudari, kita rosak secara total atau rosak sepenuhnya. Dan sebagai konsekuensi fatalnya adalah dua hal yang sangat-sangat mengerikan yang perlu saudara-saudari tahu. Yang pertama, manusia terpisah daripada Allah. Roma 6 ayat 23 saya baca ya. Sebab apa dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang kedua. Roma 3 ayat 23 saya baca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang tidak baca bagian ini tidak pernah takut dengan maksud Tuhan dalam ayat ini. Saudara, kalau kita terpisah dengan Allah, bagaimana mungkin kita itu dapat lagi hidup seperti yang awalnya? Kalau kita sudah tidak ada kemuliaan yang dimiliki oleh Adam dan Hawa waktu itu, bagaimana juga kita ini bisa berkenan kepada Allah lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terpisah dari Allah, maka tidak ada artinya hidup kita hari ini. Terpisah berarti tidak lagi bersama-sama Allah pada awalnya. Inilah yang saya katakan tadi bahwa ternyata dosa itu memiliki kuasa. Dan kuasa dosa itu saudara-saudara sudah berhasil memisahkan manusia dengan Allah. Tetapi ingat ya, ingat baik-baik. Tidak akan selama-lamanya saudara-saudari. Tidak akan selama-lamanya. Maksud saya, dosa itu tidak dapat memisahkan kita sampai selama-lamanya. Karena saudara-saudara ada cara Tuhan untuk memperbaikinya kembali. Pastinya cara Tuhan itu mengutus anaknya yang tunggal tadi, Yesus Kristus datang ke dunia ini atau lahir ke dunia ini memperbaharui kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan utama manusia sama dengan masalah manusia yang paling utama. Tahukah kita apa masalah manusia yang paling utama? Masalah manusia yang paling utama adalah manusia jatuh dalam dosa dan hidup dalam penderitaan akibat dosa, sehingga dia akan mengalami hukuman kekal akibat dosa juga. Itu masalah utama manusia, saudara-saudari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kebutuhan manusia yang utama adalah bebas dari hukuman kekal. Itu. Dan siapakah yang boleh membebaskan kita itu, saudara-saudari? Apakah usaha-usaha kita? Pastinya tidak. Kita memerlukan Sang Juru Selamat, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pada tema kita, Kristus memperbaharui kebutuhan utama manusia. Saya tanggalkan satu proposisi begini. Tujuan Yesus datang ke dunia ini sebenarnya memiliki maksud yang jelas di dalam merealisasikan kehendak Bapa di surga. Masih ingat apa kehendak Bapa di surga? Yohanes 3 ayat 16 itu, saudara-saudari. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, ada beberapa alasan Yesus memperbaharui keperluan utama manusia yang sempat saya sampaikan. Sebenarnya banyak saudara-saudara, tapi yang 4 ini dapat saya sampaikan pada pagi ini secara singkat ya. Lepas itu kita makan bersama-sama. Yang pertama, karena manusia menjadi budak tawanan iblis. Itu. Apa alasan Yesus memperbaharui keperluan utama manusia? Yang pertama, karena manusia menjadi budak tawanan iblis. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes 8 ayat 44. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 44. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis dari sejak semula adalah pembunuh manusia. Kalau kita lihat ada satu kalimat pembunuh manusia di situ ya, saudara-saudari. Sebenarnya ini mungkin merujuk kepada tipu muslihat si ular atau si iblis kepada
Adam dan Hawa di Taman Eden waktu itu, saudara-saudari. Supaya Hawa memujuk Hawa untuk makan buah larangan itu, sehingga Adam turut makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dusta memang merupakan ciri khas iblis ya. Dusta memang merupakan ciri khas iblis, bahwa dialah sumber segala kebohongan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 31 hingga 6, Kisah Para Rasul 5 ayat 3, 2 Tesalonika 2 ayat 9 ke 11, dan Wahyu 12 ayat 9 itu menceritakan tentang bahwa dusta memang merupakan ciri khas iblis, ataupun dialah sumber segala kebohongan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari pandangan Alkitab bahwa dusta itu adalah dosa yang bertentangan dengan pikiran Allah yang adalah kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, jadi tipu muslihat si ular itulah yang sebenarnya memujuk Hawa untuk makan buah larangan itu, sehingga Adam juga turut makan, dan mereka melanggar perintah Tuhan, karena ketika Adam makan buah itu dia akan mati. Kejadian 2 ayat 17 tadi, saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi secara tidak langsung iblis atau ular itulah yang membunuh Adam dengan mencoba istrinya Hawa, dan melalui Hawa Adam turut berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat sekarang bahwa kematian itu adalah akibat daripada pelanggaran terhadap dosa. Dan disitulah saudara sebabnya Yesus datang untuk menghapuskan dosa dan melepaskan manusia dari cengkraman dosa itu. Atau dengan kata lain, saudara-saudari, kita yang telah ditawan oleh iblis itu, Yesus mau lepaskan. Bapak Ibu, inilah tujuan dia memperbaharui masalah utama manusia ini, bahwa manusia sudah itu ditawan oleh iblis. Dan tidak ada cara lain selain Yesus saja yang dapat membebaskan kita dari pertawanan itu. Dan Yesus memperbaharui kebutuhan kita itu, saudara-saudara. Itu yang pertama. Sehingga saudara-saudara, manusia berpindah dari hukuman kekal kepada kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, apa alasan Yesus untuk memperbaharui keperluan utama manusia? Yang kedua, manusia menyembah berhala. Ya, ini masalah rohani nih, saudara-saudari. Manusia menyembah berhala. Keluaran 32 ayat 7 hingga 9, saya baca. Keluaran 32 ayat 7 hingga 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan di ayat yang ke-7, di situ ada kalimat rusak lakunya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Saudara, siapakah yang rusak lakunya? Pasti yang dimaksudkan di bagian ini bangsa Israel yang sudah memilih untuk menciptakan patung buatan tangan mereka sendiri dan memilih untuk menyembahnya, saudara-saudari. Bukan saja menciptakan, tetapi mereka sendirilah memilih untuk menyembah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rusak lakunya itu bukan saja merujuk pada perilaku mereka, tetapi rusak lakunya itu menunjukkan rusak secara total, ya, semua hidup mereka. Nah, Bapak Ibu, ini berarti manusia yang menyembah berhala tidak saja berdosa, tetapi manusia yang menyembah berhala mereka membinasakan dirinya sendiri, atau mereka mendatangkan hukuman terhadap diri keluarga dan keturunan mereka sendiri. Ini yang menyembah berhala, saudara-saudari. Jadi saudara Bapak Ibu, mengapa pilihan mereka menyembah patung itu mendatangkan dosa dan hukuman terhadap diri mereka dan keluarga mereka? Karena saudara-saudara, jelas sekali bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Seperti perkongsian kita semalam, saya sempat kongsikan sedikit mengenai ini, saudara-saudari. Saya baca ya Keluaran 20 ayat 4 hingga 5 supaya kita tahu. Keluaran 20 ayat 4 hingga 5. Saya baca ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Orang yang menyembah berhala pastinya membenci Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan memiliki sikap cemburu, maka Allah akan menghukum siapa saja yang menyembah berhala dengan tidak mengenal belas kasihan lagi, saudara-saudari. Nah, masih ingatkah kita, saudara-saudara, ketika Tuhan menghukum orang Israel yang menyembah berhala waktu itu, kira-kira berapa orang yang tewas? Berapa orang yang mati, yang dibinasakan oleh Tuhan? 5 orang? 10 orang? 100 orang? Atau berapa? Kita lihat Keluaran 32 ayat 28. Keluaran 32 ayat 28 saya baca. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira berapa? 3.000 orang dari bangsa itu. 3.000 orang inilah yang memilih untuk menyembah berhala selain menyembah Allah atau Yahweh waktu itu, saudara-saudari. Saudara, jumlah ini sedikit ya? Atau banyak, ramai? Terlalu banyak atau ramai ya, saudara-saudari? Lihat saja kalau Tuhan marah, tidak mengenal belas kasihan lagi. Oh, ini anak ini atau bapak ini baru ada anak, kami tidak tahu bagaimana nanti dia membesarkan anaknya. Tidak ada lagi seperti itu. Ataupun Allah tidak ada belas kasihan lagi melihat orang yang cacat kayak yang dibawa untuk menyembah berhala. Tidak ada. Dibinasakan terus begitu. Nah, saudara, bapak ibu yang dikasihi Tuhan, nampaknya inilah antara lain masalah manusia itu, yaitu rusak lakunya atau perbuatan jengkelnya akibat menyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, maka hukuman secara fisik berlangsung atas hidup mereka. Itu fisik ya, belum lagi secara jiwa itu nanti dalam kematian kekal. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan kita hari ini. Mungkin dalam konteks kita tidak ada anak patung lembu emas atau patung Tuhan Yesus atau patung Bunda Maria atau patung-patung yang lain untuk disembah. Tapi sadarkah kita, saudara-saudari, ada hal-hal yang boleh saja membuatkan kita menyembah secara kita tidak sengaja ataupun mungkin kita sengaja, sehingga kita itu kurang waktu sama Tuhan lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya saudara-saudari, kalau kita ada fokus utama hidup kita untuk suatu benda yang melebihi dari Tuhan, sehingga masa kita itu lebih banyak kepada benda itu berbanding Tuhan, ternyata kita tidak jauh beza dengan bangsa Israel juga. Mungkin kita bertanya, apa? Saya tidak paham. Saudara, benda-benda yang ada pada kita seperti telepon itu juga kan boleh membuatkan kita lari fokus kita kepada Tuhan lagi. Sehingga kita punya waktu banyak terhadap telepon itu. Di telepon itu kan pasti ada firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan tiap hari. Betul ya, kita baca firman Tuhan tiap hari. Atau sebaliknya. Karena Tuhan itu memberikan kita kemudahan yang cukup luar biasa ya untuk berkomunikasi dan sebagainya. Tapi kadang-kala kita salah guna sehingga kita lebih banyak waktu kepada benda itu berbandingkan Tuhan. Bukan hanya itu, masih banyak contoh yang lain. Dan saya masih ingat, saudara-saudara, saya footnote sedikit khotbah pendeta Randy waktu itu, masih ingat tentang berhala. Ada satu, saudara-saudara, yang tidak kita sadari, itu tentang kesehatan. Ternyata kesehatan ini juga, saudara-saudara, boleh membuatkan kita sedang menyembah berhala. Dari kesehatan ini kita lebih banyak memprioritaskan kesehatan berbanding Tuhan. Sehingga kita itu banyak waktu untuk lebih banyak menjaga kesehatan daripada kita banyak waktu untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Bukan tidak berarti kita itu balik nanti, kebilang si Pak Ardona tadi itu tidak payah jaga kesehatan, tidak payahlah saya makan ini dan itu dan sebagainya. Bukan itu, saudara-saudari. Kesehatan itu sangat penting juga, tetapi jangan sampai kita memprioritaskannya. Ini footnote dari khotbah pendeta Randy waktu itu. Saya masih ingat dan saya waktu mendengar itu saja saya menangis, ya, saudara-saudari. Saya itu langsung cucuk di dalam hidup saya. Saya mengharapkan agar semua kita juga, saudara-saudari, jangan sampai kita tidak menyadari diri kita itu sedang menyembah berhala. Karena Tuhan itu bukan alang-alang lagi ya.
Dia tidak main-main lagi kalau membinasakan kita yang sedang menyembah berhala ini, saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan saja telepon, bukan saja kesehatan, tapi boleh saja berbentuk hobi, pekerjaan, dan sebagainya. Itu boleh saja membuatkan kita memprioritaskan beberapa perkara itu berbandingkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah masalah manusia yang diperbaharui oleh Yesus. Kita itu terkadang sedang menyembah berhala. Yesus datang ke dunia untuk memperbaharui itu semua, saudara-saudari. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, sebelum yang terakhir, yang ketiga, apa alasan Yesus memperbaharui masalah utama manusia adalah kematian dan penghakiman itu nyata, ya. Kematian dan penghakiman itu nyata atau real. Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Terlalu panjang, saya tidak baca satu persatu, tapi saya akan menyelitkan beberapa ayat yang ada di dalam perikop ini. Saudara, kalau kita perhatikan Lukas 16 ayat 19-31 ini, dalam kisah ini terlihat orang kaya dan seorang lagi adalah Lazarus yang miskin, kan? Itu perikop itu. Singkat cerita mereka itu meninggal dalam ayat 22 hingga 23. Dan apa yang terjadi ketika kedua-duanya meninggal? Orang kaya tadi, saudara-saudara, dibawa oleh malaikat berada di alam maut dan sangat sengsara. Di situ tercatat dalam ayat 23b. Sementara Lazarus pula, saudara-saudara, dibawa malaikat bersama Abraham. Ayat 23c. Nah, orang kaya tadi sangat sengsara atau tersiksa di dalam alam maut, sehingga dia mohon dengan sangat supaya Abraham itu menyuruh Lazarus mencelupkan jari di air dan menyejukkan lidahnya. Ayat 24. Karena kesengsaraan dia di neraka, kira itu ya, saudara-saudari. Kata Abraham bahwa dia sudah menerima segala yang baik di dunia, sementara Lazarus menerima apa yang buruk. Ayat 25. Dan ini dia melanjutkan dengan mengatakan tidak ada orang yang dapat pergi dari tempat Abraham untuk menyelamatkan orang yang sedang disengsarakan oleh Tuhan, atau tidak ada yang dapat keluar dari penghukuman yang kekal atau neraka itu lalu ke surga untuk menyelamatkan kawannya, menyelamatkan saudaranya, menyelamatkan ibu bapaknya dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tidak ada, tidak boleh. Ya saudara-saudari, perhatikan ayat 31. Saya baca ya. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Ya saudara-saudari, Yesus datang, mati, lahir, mati, dan bangkit, naik ke surga dan menawarkan hidup kekal, itu pun mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin lagi dari surga lalu pergi ke neraka itu, pergi ambil mereka lagi? Tidak ada, saudara, tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maksudnya kalau orang berada di dunia ini saat ini tidak mau bertobat, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah, maka sama saja tidak ada artinya Yesus datang ke dunia memperbaharui hidupnya ini, saudara-saudara. Tidak ada arti. Jadi saya sarankan kepada kita semua yang sudah mengaku Kristen, sungguh-sungguh bertobat. Amin. Jangan main-main menjadi orang Kristen. Jangan kita, ada satu kalimat yang digunakan pakai oleh orang Indonesia itu KTP itu. Kristen tanpa pertobatan itu kan. Iya, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Hanya ada itu, status Kristen saja, tapi tidak bertobat. Malaysia juga boleh pakai itu ya. Jangan saya jadi orang Kristen KTP. Ya. Itu, jadi hati-hati saudara-saudari. Jangan sampai kita seperti itu saja, lalu tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Saya juga sama dengan Pak Pendeta Randy waktu Pak Pendeta mengatakan, saya dulu orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Iya, saya juga pun begitu dulu. Tidak sungguh-sungguh bertobat. Pergi pelayanan aja, terlibat pelayanan musik semua. Tapi tidak bertobat begitu. Itu bingung sedikit kan? Iya. Jadi selama belajar firman Tuhan terus-menerus di situ kita terus-menerus ditegur oleh Tuhan dan pastinya hari ini bertobat. Dan saya yakin saudara juga harus bertobat. Amin. Nah, saudara kembali lagi di ayat 31 tadi, tidak ada orang yang dapat menyelamatkan siapa saja yang di neraka. Kalau dia sudah di surga, tidak ada yang dapat menyelamatkan lagi. Itulah ketetapan Tuhan sendiri. Jadi saudara-saudari, jangan bilang saya orang Kristen maka saya tidak dihukum oleh Tuhan, karena kita mungkin mengingatkan Yohanes 10 ayat 28 itu, lalu kita salah tafsir.
Kalau kita lihat Yohanes 10 ayat 8, kita lihat ya, kadang-kadang ada orang yang menyalah tafsirkan bagian ini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Ataupun tidak, ya mereka siapapun, termasuk kematian kekal, tidak dapat merebut Anda kalau sudah terima Tuhan Yesus kan. Tidak dapat merebut. Tapi ada orang yang disalah mengertikan bahwa saya sudah jadi Kristen tidak akan dihukum oleh Tuhan lagi kalau saya buat dosa terus-menerus secara fisik ini. Nah, saudara-saudari, masih ingat kita Hosea 4 ayat 6? Saya baca ya. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa, umatku kata Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Mereka ini bukan orang yang tidak pernah mengenal Tuhan. Mereka ini bukan tidak pernah belajar hukum Taurat. Pernah semua. Tapi saudara-saudari ibarat seorang yang pura-pura lupa begitu. Dan mereka ini dibinasakan juga. Konteks dalam Yohanes 10 ayat 8 itu saudara-saudara berbicara tentang penetapan orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi sekarang dan sampai selama-lamanya, dan mereka itu tidak akan terlepas lagi. Kematian kekal pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Yesus. Nah, sementara saudara-saudara dalam konteks Hosea 4 ayat 6 ini adalah Tuhan memiliki hak untuk menghukum siapa saja yang tidak setia atau yang tidak serius dengan iman mereka terhadap Tuhan. Itu boleh saja bentuk pengajaran ya saudara-saudari. Boleh saja bentuk pengejaran. Jadi jelas sekali kita saja pun boleh dihukum oleh Tuhan karena kita ini tidak serius dengan iman kita. Nah Bapak Ibu, kembali lagi dengan poin ketiga tadi bahwa ada penghakiman yang akan dilalui oleh setiap orang. Tidak ada yang terkecuali, semua akan dihakimi ya. Orang Kristen, orang yang bukan Kristen, orang yang tidak percaya Tuhan atau percaya Tuhan akan dihakimi saudara-saudari. Tidak ada yang tidak dihakimi. Jadi untuk memahami perikop ini kita harus mengerti bahwa itu berbicara tentang penghakiman. Nah Bapak Ibu, sangat tepat bahwa Yesus mau memperbaharui hidup kita yang tidak setia ini, yang tidak takut sama Tuhan ini, yang selalu memberontak ini, yang selalu melanggar perintah Tuhan ini, supaya waktu penghakiman nanti kita tidak berada di alam maut. Amin. Kita tidak berada di kematian kekal, tetapi kita berada di dalam kehidupan kekal atau surga itu. Karena penghakiman itu real, bukan main-main saudara-saudari. Itu ada. Jadi Yesus harus memperbaiki hidup kita supaya kita tidak berada di hukuman kekal. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, alasan Yesus memperbaharui masalah utama manusia adalah karena generasi penerus mewariskan akibat dosa. Sekali lagi, generasi penerus mewariskan akibat dosa. Matius 27 ayat 25. Matius 27 ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Saudara, nanti saudara boleh lihat ya konteks-konteks ayat ini. Nah saya langsung membawa kita memahami status manusia dulu, sekarang, dan akan datang tetap sama, yaitu pewaris dosa atau sedang berdosa disebabkan Adam dan siapa? Hawa. Nah saudara, mengapa Yesus harus memperbaharui masalah ini? Karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia sebaliknya mentaati Bapaknya yang di surga itu kan, dalam Yohanes 3:16 itu. Nah, sekalipun banyak tuduhan yang dilontarkan pada dirinya, maka dia tidak mengatakan salah saya apa, sampai kamu mau melontarkan begini, mau menghukum saya dan sebagainya. Yesus tidak mengatakan begitu. Tapi tindakan yang Yesus lakukan hanyalah diam saja saudara-saudara. Kalau kita lihat di ayat 14 situ ada sikap Yesus berdiam. Nah saudara, sikap berdiam dari Yesus itu sebenarnya sedang menggenapi nubuat tentang dirinya dalam Yesaya 53 ayat 7 ini. Saya baca ya, Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itulah gambaran Yesus dinubuatkan dalam Yesaya ini saudara-saudari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap diam Yesus bukan sikap pasif yang kita artikan untuk pasrah atau menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Nah kalau dipikir kembali, bukannya Yesus ada kuasa kan? Bukannya Yesus itu ada kuasa
Sehingga boleh saja dia skip dari penyaliban itu, lalu ya masuk naik surga aja, tidak payah disalibkan, boleh saja begitu. Tapi Yesus tidak memilih seperti itu, saudara-saudari. Yesus tidak memilih untuk skip dan sebagainya, atau bagi alasan saya sakit gistrik, tidak mau disalibkan, saya sakit itu dicambuk dan sebagainya. Tidak ada, saudara-saudari. Tapi apa yang Yesus lakukan itu, dia harus melaksanakan misinya, menyelamatkan manusia itu sampai di kayu salib itu, saudara-saudari. Jadi sikap berdiam dari Yesus itu membuktikan dia fokus pada kehendak Allah dalam dirinya. Karena dosa ini, saudara-saudari, karena kita ini adalah pewaris dosa, jadi Yesus harus perbaharui itu semua. Sehingga kita yang dulu manusia lama menjadi manusia yang baru. Amin, saudara-saudari. Nah, saudari, selanjutnya, yang terakhir, saudara, ketika Yesus memperbaharui keperluan utama kita, maka dia harus turun ke dunia sama dengan manusia, ya. Dia harus lahir seperti yang kita rayakan minggu lalu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia harus lahir sama jadi manusia, bukan lahir tiba-tiba jadi kerbau, lahir tiba-tiba jadi katak atau sebagainya. Tapi dia harus jadi manusia. Manusia yang ada masalah, maka dia harus jadi manusia. Tidak mungkin manusia yang ada masalah lalu dia jadi pokok, bukan. Tapi dia harus jadi manusia, saudara-saudari, supaya saudara-saudara kita yang sepatutnya masuk dalam kematian kekal itu berpindah kepada kehidupan yang kekal. Tapi jangan lupa, hanya orang yang percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sekarang sampai selama-lamanya saja, ya. Kalau Anda yang masih ragu-ragu dengan imanmu, mari saudara-saudari kita terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, ya. Bukan iman kita itu tergantung pada kata-kata saja. Ikut Yesus, ya ikut aja, lalu tidak sampai ke tahap hati kita. Kadang-kadang orang percaya Yesus itu di mulut saja kan. Percaya Yesus itu di akal saja. Percaya Yesus itu hanya untuk sementara waktu. 3 iman yang tidak menyelamatkan itu kan. Tapi satu saja iman yang menyelamatkan, itu adalah percaya Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi sampai selama-lamanya. Bukan di mulut, bukan di akal, bukan sementara waktu, tapi sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudari, firman Tuhan sampai di sini saja. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu nyanyian yang saya karangkan 2019 yang lalu. Lagu ini menceritakan tentang Efesus 2 ayat 8 hingga 9 itu, dan juga Yohanes 3 ayat 16. Kita diselamatkan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saya itu diberkati dengan ayat-ayat itu tadi, sampai saya karang seperti itu lagunya dalam bahasa Inggris, tapi di situ ada terjemahan juga nanti. Terimalah, sama-sama kita menghayati lagu ini. Jesus is so glorious. Without your love, the world will not know you. Without your grace, the world has no hope. You have come into the world to save everyone who believes in you, not because of our greatness, not because we deserve,
bukan karena kebaikan kami, bukan karena apa adanya kami. Sehebat apapun kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi kami memerlukan Yesus Kristus yang lahir ke dunia ini menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau telah melakukan karya yang terbesar, sehingga kami yang seharusnya dihukum dalam kematian kekal itu, Engkau tanggung semua, sehingga kami berpindah kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya terbesar-Mu itu ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu sudah memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Mungkin ada yang terkurang atau ada yang tertempa dengan firman-Mu ya Tuhan. Mohon pengampunan daripada-Mu ya Bapa, supaya Tuhan dalam pemberitaan ini tidak ada yang menyesatkan kepada semua jemaat, tetapi ya Tuhan dapat membawa semua jemaat mengerti akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat mewartakan Injil Kristus yang sejati itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka juga diperbaharui keperluan utama mereka itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih, saya serahkan pada MC. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri sekali lagi. Kita akan menutup ibadah ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berkumpul tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau, Allah kami yang kudus, Allah kami yang mulia, yang kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan sudah menerima setiap ibadah, setiap pujian penyembahan kami. Dan terima kasih juga kami Tuhan boleh kembali merenungkan betapa besarnya kasih-Mu kepada manusia, kepada setiap kami di tempat ini yang sebenarnya sudah mati karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi karena kasih-Mu yang besar, kami semua Tuhan telah menerima kasih karunia Tuhan. Kami semua telah beralih dari kegelapan kepada terang. Kami semua sudah menjadi anak-anak terang dan orang-orang yang sudah memiliki bagian di dalam kerajaan surga. Tuhan, biarlah di penghujung tahun ini kami tetap mengingat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ardona yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami tempat ini. Tuhan terus memberkati dia di dalam semua aktivitas kehidupannya, dan biarlah dimanapun dia berada, dia boleh menjadi duta-Mu yang terus memberitakan Injil. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan mengingat setiap jemaat-Mu tempat ini yang juga sedang beribadah mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Tuhan mengingat setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha kasih. Engkau datang kepada kami ya Bapa. Engkau memberikan kepada kami hikmat, memberikan kepada kami jalan keluar, solusi, agar kami menang terhadap masalah-masalah kami. Kami berdoa bagi yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bagi yang punya Tuhan beban hidup, punya masalah-masalah dalam keluarga, kami berdoa biarlah Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan damai sejahtera, dan kami Tuhan boleh keluar dari masalah-masalah itu. Bapa yang baik, kami sudah membawa juga persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan misi syukur, dan juga persembahan perpuluhan kami. Biarlah Tuhan terus mengingatkan kami bahwa kami bukanlah pemilik dari apa yang ada pada kami, tapi kami adalah pengelola-pengelola dari semua apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadikan kami semua sebagai pengelola-pengelola yang baik dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Berkati Tuhan setiap persembahan yang sudah diberikan ini, dan biarlah ini boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami akan menutup ibadah ini. Mari jemaat Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan yang Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ini secara online dimanapun kau berada. Atas keluarga kami, rumah tangga kami, atas pekerjaan, studi, dan seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin.